Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita melanjutkan membahas buku Bu Pena 6C, teman-teman ya. Ini masih di tema 6, masuk ke subtema 2. Kali ini saya mau bahas halaman 44 ya, muatan bahasa Indonesia. Ini ayo berlatih. Oke, kita baca aja ya langsung. Bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Hak dan kewajiban sebagai pelajar. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, demikian juga pelajar. Setiap pelajar mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Setiap pelajar mempunyai hak yang harus dipenuhi. Kewajiban dan hak saling berkaitan. Setiap pelajar tidak boleh hanya menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya. Kewajiban sebagai pelajar berkaitan dengan tugas-tugasnya di sekolah. Kewajiban pelajar yang paling utama adalah belajar. Para pelajar wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Para pelajar juga wajib mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Pelajar akan memperoleh haknya berkaitan dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Dengan belajar, pelajar berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya. Pelajar yang mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab akan membentuk sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab yang dimilikinya dapat berguna dalam kehidupannya di masyarakat ya. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Nomor 1, apa judul teks di atas? Ya, judul teks di atas adalah hak dan kewajiban sebagai pelajar. Lalu nomor 2, perkirakan informasi yang akan diperoleh dari bacaan tersebut. Ini teman-teman bebas ya, sesuai ide teman-teman, perkiraan teman-teman. Di sini saya berikan contoh perkiraan informasi yang akan diperoleh, yaitu kewajiban pelajar yang paling utama adalah belajar dan juga wajib mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Dengan belajar, pelajar berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya. Lalu nomor 3, tuliskan kalimat utama yang kamu temukan dari setiap paragraf. Baik, kita akan cari kalimat utamanya ya. Untuk paragraf 1, kalimat utamanya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, demikian juga pelajar. Ada di awal paragraf ya kalimat utamanya. Lalu yang paragraf kedua, kewajiban sebagai pelajar berkaitan dengan tugas-tugasnya di sekolah. Ini juga ada di awal paragraf kedua kalimat utamanya. Lalu yang ketiga, kalimat utamanya, pelajar akan memperoleh haknya berkaitan dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Ini juga ada di awal paragraf ya. Lalu nomor 4, tentukan gagasan utama setiap paragraf yang kamu temukan berdasarkan kalimat utamanya. Sekarang kita akan menemukan gagasan utamanya ya. Untuk paragraf 1, gagasan utamanya adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, demikian juga pelajar. Untuk paragraf 2, kewajiban pelajar yang paling utama adalah belajar. Dan paragraf 3, gagasan utamanya, pelajar akan memperoleh haknya berkaitan dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Itu ya teman-teman. Sekarang kita mau lanjut ke halaman 46 ya. Ayo berlatih halaman 46. Di sini ada gambar ya. Lalu beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kita mulai. Nomor 1, bagaimana cara memenuhi hak warga negara tersebut? Jadi, cara memenuhi hak warga negara adalah dengan memenuhi kewajibannya, karena seorang warga tidak boleh hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Lalu kita ke nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut. Ini ada gambar A, anak-anak sedang berdiskusi ini ya, sedang berdiskusi di sekolah. Ini ada dialognya. Silakan teman-teman sampaikan pendapat masing-masing. Nah, ini artinya mereka lagi diskusi ya, teman-teman, dan mereka pakai seragam, berarti ada di sekolah. Lalu gambar B, ini anak-anak yang sedang belajar menari ya. Oke, kita lihat pertanyaannya.
A. Pasal berapakah di dalam UUD 1945 sesuai kegiatan setiap gambar? Nah, untuk gambar A ini yang sedang berdiskusi, ini sesuai dengan pasal 28E ayat 3 ya, tentang mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat. Lalu untuk gambar B, ini tentang mendapatkan pendidikan ya, sesuai dengan pasal 31. Lalu kita lanjut. Pertanyaan B, apa manfaat pemenuhan hak-hak tersebut? Untuk gambar A, ini manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat saling memberikan ide dan saran untuk poster yang akan dibuat. Lalu tidak merasa tertekan karena tidak bisa mengeluarkan pendapat sendiri dan dapat menemukan solusi terbaik dalam diskusi kelompok. Sedangkan untuk gambar B, manfaatnya adalah dapat belajar tari daerah dan dapat menguasai gerakan tari daerah. Oke, kita lanjut nomor 3. Buatlah catatan paling sedikit 5 kegiatanmu sehari-hari yang merupakan pemanfaatan hak sebagai warga negara pada tabel berikut. Tuliskan di kertas tugas. Oke, ini teman-teman bebas mengisi sesuai dengan kegiatan teman-teman masing-masing ya. Di sini saya akan berikan contohnya aja, tidak harus diikutin ya. Tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing di rumah. Yang pertama, kegiatan belajar kelompok nih ya, hak yang aku peroleh adalah menggunakan waktu untuk berkumpul dengan teman dan bertukar pikiran mengenai tugas yang dikerjakan. Manfaatnya adalah dapat menyelesaikan tugas sekolah. Lalu kegiatan yang kedua, bekerja bakti di sekolah. Hak yang aku peroleh adalah memanfaatkan sumber daya alam. Lalu manfaatnya adalah lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat. Lalu kegiatan yang ketiga, memberi bantuan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Hak yang aku peroleh adalah menggunakan waktu bersama teman untuk memberikan bantuan. Manfaatnya adalah dapat melakukan kebaikan terhadap sesama. Lalu kegiatan yang keempat, menyeberang jalan. Hak yang aku peroleh adalah mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Manfaatnya adalah terhindar dari kecelakaan di jalan. Lalu kegiatan yang kelima, diskusi kelompok. Hak yang aku peroleh adalah dapat menyampaikan pendapat. Manfaatnya adalah dapat menemukan solusi atas permasalahan dalam diskusi kelompok. Oke, udah selesai pembahasan kita ya. Halaman 44 dan 46. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas atau PR dari sekolah ataupun belajar mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.